Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 dengan materi teori produksi Islam. Pertama, di sini saya akan menjelaskan pengertian dari teori produksi Islam. Produksi dalam ekonomi Islam merupakan setiap bentuk aktivitas yang dilakukan untuk mewujudkan manfaat atau menambahkannya dengan cara mengeksplorasi sumber-sumber ekonomi yang disediakan Allah Subhanahu wa taala sehingga menjadi maslahat untuk memenuhi kebutuhan manusia. Oleh karenanya, aktivitas produksi hendaknya berorientasi pada kebutuhan masyarakat luas. Sistem produksi berarti merupakan rangkaian yang tidak terpisahkan dari prinsip produksi serta faktor produksi. Prinsip produksi dalam Islam berarti menghasilkan sesuatu yang halal yang merupakan akumulasi dari semua proses produksi, mulai dari sumber bahan baku sampai dengan jenis produk yang dihasilkan, baik berupa barang maupun jasa. Nama saya Wardah Ibah. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Saya akan menjelaskan tentang etika produsen dalam Islam. Jadi, seorang produsen muslim tidak hanya dituntut untuk dapat membedakan baik dan buruk apa yang diproduksinya, melainkan juga dapat melihat manfaat dan keberkahan yang dihasilkan dari produknya. Seorang produsen muslim juga dituntut untuk memiliki norma dan etika. Seorang produsen muslim yang dimana etika dan norma produsen muslim tersebut adalah: yang pertama, menghindari sifat tamak dan rakus. Yang kedua, tidak melampaui batas serta tidak berbuat zalim. Yang ketiga, yaitu harus memperhatikan apakah produk itu memberikan manfaat atau tidak, baik atau buruknya, sesuai dengan nilai dan akhlak ataukah tidak, sesuai dengan norma dan etika ataukah tidak. Selanjutnya yaitu produksi dalam Al-Quran dan peradaban Islam. Al-Quran menggunakan konsep produksi barang dan dalam arti luas. Al-Quran menekankan manfaat dari barang yang diproduksi. Memproduksi suatu barang harus mempunyai hubungan dengan kebutuhan manusia. Berarti barang itu harus diproduksi untuk memenuhi kebutuhan manusia, bukan untuk memproduksi barang mewah secara berlebihan yang tidak sesuai dengan kebutuhan manusia. Karenanya, tenaga kerja yang dikeluarkan untuk memproduksi barang tersebut dianggap tidak produktif. Produksi adalah sebuah proses yang telah terlahir di muka bumi ini semenjak manusia menghuni planet ini. Produksi sangat prinsip bagi kelangsungan hidup dan juga peradaban manusia di bumi. Saya Muhammad Yusuf. Saya di sini akan menjelaskan tentang analisis produksi dalam Islam. Produsen secara rasional akan berproduksi dengan biaya minimum. Karenanya produsen harus sesuai menganalisis berapa mampu dalam mengubah jumlah input yang akan mempengaruhi skala produksi. Dalam menganalisis biaya produksi, analisis biaya produksi dibedakan menjadi dua, yaitu biaya jangka pendek dan biaya jangka panjang. Dalam sistem bagi hasil, karena tidak adanya beban bunga, maka biaya produksi tidak akan berubah. Yang berubah adalah total pendapatan yang tergantung pada nisbah bagi hasil yang disepakati. Dengan membandingkan antara sistem bunga dan bagi hasil, tingkat produksi dengan jumlah yang sama, biaya total yang digunakan sistem bunga lebih besar dibandingkan pada sistem bagi hasil. Demikian halnya pada jumlah biaya yang sama, tingkat produksi pada sistem bagi hasil lebih besar dibandingkan pada sistem bunga. Hal ini berarti sistem bagi hasil lebih efisien. Dan yang terakhir yaitu ada mekanisme produksi dalam Islam. Mekanisme produksi dalam Islam adalah semua kegiatan baik produksi, konsumsi, dan distribusi harus sesuai dengan prinsip-prinsip dasar, yaitu prinsip tauhid, prinsip keadilan, dan prinsip kebebasan, dan prinsip kepertanggungjawaban.
manusia dalam berproduksi, konsumsi, dan distribusi harus sesuai dengan etika Islam yang menjadikan kemakmuran dan ketentraman dalam bermasyarakat. Sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.